Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa anfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa beribadah sampai malam hari ini, dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih mahal daripada harta dunia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah menyatakan dalam surat Yunus, katakanlah kepada mereka, hendaklah mereka gembira dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan iman dan Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an dan menjadi ahli Al-Qur'an, karena iman Al-Qur'an itu lebih baik daripada harta yang mereka kumpulkan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk gembira, jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa untuk merenungkan bahwa kita sedang mendapatkan nikmat yang sangat mewah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, di malam ke-28 ini, malam-malam yang sangat krusial. Kemungkinan besar kita hanya tinggal punya 2 malam lagi atau 3 jika hilal tidak terlihat, dan kita telah menyelesaikan malam ke-27, dan sebagaimana pola yang terjadi setiap tahun di banyak tempat terjadi penurunan semangat setelah malam ke-27, terjadi penurunan energi di setelah malam ke-27, dan ada sebagian yang sudah euforia dalam kemenangan, dan ini bahaya sekali hadirin sekalian. Kita tahu selebrasi sebelum selesai itu bahaya, itu blunder, dan ini prinsip kita. Nabi kita SAW dalam hadis yang sahih dan bisa dicek dalam as-sahihah, beliau SAW mengatakan, la tu'jabu bi amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtamulah. Jangan Anda kagum dengan amalan seseorang. Jangan kagum dengan amalan seseorang. Sebagaimana jangan kagum dengan amalan kita. Dan kagum dengan amalan kita dan jangan kagum dengan amalan seseorang sampai Anda melihat bagaimana dia menutup amalan tersebut. Sampai Anda melihat bagaimana dia menutup amalan tersebut. Dan bagaimana Allah menutupnya. Jangan kagum dengan Ramadan seseorang. Jangan kagum dengan ibadah seseorang di malam 27 atau malam 25 atau malam 21 sampai kita melihat bagaimana dia menutup Ramadan 1445 Hijriah. Jangan kagum dengan kehebatan ibadah seseorang sampai kita lihat bagaimana dia menutup amalan tersebut. Dan ini pelajaran mahal dari Rasulullah SAW, dan ini ilmu kehidupan. Makanya sekali lagi, sekarang orang mengatakan jangan selebrasi terlalu dini, jangan selebrasi sebelum garis finish. Nabi kita SAW sudah menjelaskan itu 15 abad yang lalu. Ini prinsip kita, ini konsep kita, agar kita fokus, tetap konsentrasi sampai semua selesai. Ramadan belum usai, betul, malam 27 sudah berakhir, tapi Ramadan belum berakhir. Ramadan belum berakhir hadirin, sampai terlihat hilal atau ikmal atau menyempurnakan 30 hari. Selama itu belum terjadi, maka kita harus terus fokus dan kita harus terus waspada, karena sekali lagi semua bisa terjadi. Bukankah dalam kehidupan Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma kunna bainahu wa bainaha illa dhira' faisbiqu 'alal kitab fa ya'mal bi amali ahli nar fa yadkhulaha. Sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang selama hidupnya mengerjakan amal-amal ahli surga sampai antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Lalu
kitab Allah atau takut Allah menentukan hal lain, lalu dia tergelincir, dia melakukan perbuatan ahli neraka di akhir kehidupannya, lalu dia dimasukkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Wa inna ahadakum, dan salah seorang dari kalian, la ya'malu bi ahmali ahli nar, dalam kehidupannya dia mengerjakan amalan ahli neraka. Dia berzina, mungkin dia minum khamar, dia ghibah, dia segala macam, dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kebid'ahan, dia melakukan kemaksiatan, hatta ma yakuna bainahu ila dhira', sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal selengkal, lalu tinggal dikit lagi, akhirnya di akhir kehidupan dia, dalam kehidupan ini, fasbiqu alil kitab, lalu kitab Allah atau takdir Allah menentukan hal lain, faya'mal bi amali ahlil jannah, dan di akhir kehidupannya dia mengerjakan amalan ahli surga, fayadkhulaha, lalu dia wafat, dia masuk surga. Dan semua masih bisa terjadi. Kalau itu dalam kehidupan yang lebih kompleks, kehidupan yang lebih jelimet, kehidupan yang jauh lebih panjang, itu bisa terjadi. Apalagi Ramadan cuma 1 bulan. Ada orang malam awal semangat, pertengahan semangat, ya rahmatullah, lalu akhir semangat sampai malam 27. Habis itu merasa menang, lalu dia tinggalkan malam 28, 29, dan kalau ada 30, maka lalu dia gagal, dia tergelincir, lalu dia melakukan blunder, dan dia tutup Ramadan dengan su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya lagi, kalau dalam kehidupan itu bisa terjadi, lalu bagaimana dengan Ramadan? Oleh karena tetap fokus. Jangan terlalu larut dalam keberhasilan ibadah pada kemarin atau kemarin lusa atau 3 hari atau 3 malam yang lalu. Ini masih berjalan. Ramadan belum selesai. Masih ada 2 hari atau 2 malam atau 3 malam jika tidak terlihat hilal. Dan ini malam-malam yang sangat krusial bagi kita. Jangan kagum dengan apa yang sudah kita torehkan. Jangan kagum dengan amalan seseorang, siapapun juga. La tu'jabu bi amali ahadin, kata Nabi SAW. Jangan kagum dengan amalan siapapun, amalan seseorang. Hatta tanzuru bima yukhtamu lah, sampai Anda melihat bagaimana dia menutup amalan tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, di sisi lain, barang siapa yang merasa tidak maksimal selama ini, bahkan barang siapa yang merasa kehilangan momentum di malam 27, tidak maksimal di malam-malam sebelum ini, dan merasa gagal, merasa terpuruk dan seterusnya, maka jangan berkecil hati. Ini belum selesai. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, amal itu tergantung endingnya. Fa innaka idza lam tuhsinil istiqbal, kalau anda tidak tampil baik dan tampil sempurna di fase awal, di pembukaan, la'allaka tuhsinul al-wada', semoga anda memperbaiki dan berhasil tampil baik di penutupan. Itu nasihat para ulama. Anggap aja kita lepas atau kita miss di awal Ramadan, atau kita tidak maksimal di awal-awal, atau bahkan nggak maksimal di pertengahan, atau bahkan sampai kemarin malam 7 kita nggak maksimal. Jangan berkecil hati. Allah itu wasi'un alim, Allah maha luas. Maka perbaiki 2 malam ini, perbaiki malam-malam yang tersisa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dan lebih banyak. Dan sebuah hadis yang harus kita renungkan di malam ini dan esok malam, khususnya bagi kita yang merasa lalai, khusus kita merasa tidak optimal, tidak maksimal. Nabi SAW bersabda, dan bisa dicek dalam as-sahihah, man ahsana fima baqi, barang siapa yang tampil maksimal dan berbuat baik di waktu yang tersisa, ghufira lahu ma madha, maka Allah akan ampuni kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya di waktu-waktu yang sebelumnya, di kemarin-kemarin. Wa man asa'a fima baqi, dan barang siapa yang tampil buruk, melakukan blunder, melakukan kesalahan di waktu yang tersisa, ukhidha bima madha wa baqi, maka dia akan dihukum atas kelalaian dan kesalahannya di waktu yang lalu dan di waktu yang tersisa. Ya, na'udzubillah. Man ahsana fi baqi, barang siapa yang tampil baik, tampil optimal fi baqi, di waktu yang tersisa, maka Allah akan ampuni kesalahan kita yang lalu. Kalau hadis ini kita ambil dalam konteks Ramadan,
barang siapa yang tampil maksimal di malam 28 ini, lalu malam 29, dan kalau ada malam 30, malam 30, maka Allah akan maafkan kekurangan, kekhilafan, kesalahannya di malam 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1. Itu poin. Dan kita mau percaya dengan Nabi SAW atau tidak? Maka jaga 2 malam ini. Allah akan ampun yang sebelumnya. Dan kalau kita melakukan blunder dan tidak dan melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan kelalaian di 2 malam ini, maka Allah akan hukum di blunder kita ini dan kesalahan-kesalahan kita di malam-malam yang sebelumnya. Oleh karena itu, hadis ini menunjukkan rahmat Allah itu wasi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat Allah itu mengalahkan dan lebih besar daripada murkanya. Allah sangat luas nikmat dan sangat luas kesempatan dan karunia-Nya. La taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Kalau secara umum kita nggak boleh putus asa, gimana di Ramadan? Kalau secara umum dan di Ramadan kita nggak boleh putus asa, lalu bagaimana di 10 malam terakhir? Nggak boleh putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tugas kita tinggal jujurkan niat, ikhlaskan niat, lalu berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di akhir surat Al-Ankabut Allah berfirman, barang siapa yang bersungguh-sungguh berada di jalan kami akan kasih petunjuk. Tugas kita sungguh-sungguh di malam-malam terakhir ini, di hari malam ini dan besok malam, bersungguh-sungguh. Nanti Allah kasih petunjuk, Allah akan kasih hidayah. Gak usah khawatir, tolong fokus dan Allah akan kasih karunia-Nya kepada kita. Ini hal yang penting. Sekali lagi, ini bukan tentang malam ke-27, ini tentang Robnya malam ke-27. Jadi ini yang perlu kita camkan. Dan Rob malam 27 dan Robnya malam 28 itu sama. Robnya malam 27 dengan Robnya malam 29 itu sama. Kalau kita benar-benar meyakini Qul huwallahu ahad, maka bagaimana mungkin kita hanya semangat ibadah di malam 27 lalu kita tinggalkan malam 28, 29. Kalau terjadi perbedaan, wajar. Nabi SAW pun juga membedakan 27, 25 atau 23. Tapi orang hanya beribadah di malam 27, lalu setelah itu meninggalkan ibadah, lalu setelah itu nggak semangat sama sekali, lalu setelah itu tidak ada gairah. Itu bukan seorang muslim yang taat kepada Allah. Dan bahkan itu indikator dia tidak mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun Lailatul Qadar jatuh malam 27 kemarin. Karena kalau orang mendapatkan Lailatul Qadar, nggak mungkin kehilangan semangat, nggak mungkin. Itu di luar kaidah agama. Itu menyelisih kaidah agama. Kaidah agama mengatakan kalau kita mengerjakan amal ibadah dan ibadah kita diterima oleh Allah, maka itu akan melahirkan semangat untuk mengerjakan ibadah berikutnya. Dan begitu seterusnya. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatan yang pertama itu akan mendorong kita mengerjakan kemaksiatan yang kedua. Jadi pertanyaannya, kalau ada orang kehilangan gairah sama sekali dan meninggalkan ibadah di malam 28, kira-kira yang dikerjakan di 7, apakah ketaatan atau justru kemaksiatan? Atau kemaksiatan dengan casing ketaatan? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, mungkin dia sholat tapi riya sholatnya. Mungkin dia sholat tapi ujub sholatnya. Mungkin dia sholat tetapi takabur dan seterusnya. Sekali lagi, bukan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia meninggalkan ibadah di malam 28, 29, 30 jika ada. Dan bagaimana dia bisa istiqomah setelah Ramadan? Kalau Ramadan belum usai saja dia tidak istiqomah, gimana dia berharap istiqomah selama 11 bulan ke depan? Sedangkan PR kita adalah istiqomah di 11 bulan ke depan. Oleh karena itu sekali lagi hadirin yang ini yang perlu kita camkan dan ini yang perlu kita renungkan. Sekali lagi, man ahsana fima baqi, barang siapa yang tampil baik dan maksimal di waktu tersisa, maka Allah akan mengampuni kelalaiannya di waktu-waktu yang sebelumnya. Dan barang siapa yang membuat hal yang buruk di waktu yang tersisa, maka Allah akan hukum dia dari maksiatnya di waktu yang tersisa dan waktu yang sebelumnya.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu wasallam Muhammad. Sekali lagi hanya dua malam saja, nggak lebih nggak kurang. Lalu semuanya akan berakhir dan kita akan menyesal kalau kita tidak memanfaatkan 2 malam ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.